Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Kimia Dasar Analitik ya, Dasar Kimia Analitik ya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, kita akan bahas mengenai identifikasi dan analisis kation golongan 1. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, akan lebih baik kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar perkuliahan kita ini menjadi lebih berkah, kemudian hati kita dibukakan agar mudah menerima ilmu pengetahuan dan beri hikmah juga hidayah untuk diberi kebenaran, maka akan lebih baik kita buka perkuliahan kita hari ini dengan Ummul Quran ya, Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebenarnya kita kan memang harusnya masuk ke perkuliahan keempat ya, mengenai identifikasi dan analisis kation golongan 1. Dan tetapi sebelumnya ini saya mau membahas sedikit masalah akurasi dan precision, accuracy and precision, atau ketelitian dan ketepatan. Baik, sedikit saya bahas, kemarin sudah saya bahas sebenarnya masalah akurasi ataupun ketepatan, yaitu ketepatan itu adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran ya dengan angka ataupun data yang sebenarnya, atau bahasa lainnya itu true value atau correct result. Kemudian biasanya ketepatan ini merupakan ukuran kebalikan dari suatu kesalahan analisis. Artinya bagaimana? Semakin besar ketepatan, maka akan semakin kecil kesalahannya, seperti itu. Nah, kesalahan pada umumnya ini dinyatakan sebagai kesalahan absolut, dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan absolut, dan yang kedua adalah kesalahan relatif. Nah, rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari kesalahan absolut adalah E sama dengan O dikurang T, di mana O ini adalah nilai pengamatan dan T di sini adalah nilai sebenarnya. Nah, kalau kesalahan relatif, kita akan menggunakan rumus O dikurang T per T dikali 100%, atau nilai pengamatan dikurang nilai sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100%. Ini mohon maaf ya, sinyal saya agak-agak jelek. Mungkin nanti di video saya dia akan sedikit. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kira-kira boleh langsung kalian tanyakan nanti ya, boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube atau langsung aja ke chat kita. Kalau kalian punya akun Microsoft Office, Microsoft Teams, boleh juga kita gunakan kolom ataupun kelas virtual yang ada di sana. Sudah saya buat, sudah saya sediakan. Boleh kalian gunakan sebagai kelas virtual kita. Ini ada contoh. Contohnya adalah seorang analis menemukan kadar besi itu sekitar 20,44% dalam suatu sampel atau contoh. Sedangkan kadar yang sebenarnya itu adalah 20,34%. Maka ditanya berapakah kesalahan absolut dan kesalahan relatif dari data yang ada tadi. Maka langsung saja bahwasanya kesalahan absolut itu adalah 20, dia data yang diamati dikurang dengan data yang sebenarnya 20,44% dikurang 20,34% sama dengan 0,10%. Sementara untuk kesalahan relatifnya adalah 0,10 dibagi 20,34 dikali 100%, yaitu sekitar 0,5%. Nah, sekarang kita masuk mengenai ketelitian atau presisi, yaitu kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Ya, biasanya
Datanya ini dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan relatif, atau bisa juga variance atau koefisien dari variance. Nah, rumus dari simpangan baku ini bisa kalian lihat seperti itu. Semakin kecil simpangan relatif, maka semakin tinggi ketelitian yang diberikan. Sementara makin kecil kadar yang zat yang dianalisis, dan makin panjang tahapan prosedur metode analisis, akan semakin besar pula harga simpangan relatifnya. Itu dalam penganalisisan sampel pada kimia analitiknya. Sebagai contoh, ini ada analisis sebuah contoh biji besi, di mana menghasilkan nilai-nilai persentase untuk kandungan besi yang hasilnya itu ada beberapa hasil. Nah, maka dari data yang kita peroleh, hitunglah rata-rata, deviasi standar, dan koefisien variasi untuk nilai-nilai itu. Tadi ini ada rumusnya, langsung masukkan dalam rumus. Ya, maka dapat nanti hasilnya. Ini analis X melaporkan A ini. Silahkan kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan kuis kita yang pertama hari ini. Ya, analisis X melaporkan presentasi, kalian kerjakan di kertas lembar, kemudian hasilnya nanti dipoto, cekrek, dijadikan PDF, kemudian dikirimkan ke email saya langsung. Jangan lupa dibuat namanya. Nggak dibuat namanya, mohon maaf, nanti nilainya mungkin nggak saya masukkan, nggak tahu saya namanya punya siapa. Oke, itu untuk presisi dan akurasi, ketelitian dan ketepatan. Saya lanjut. Ini dia materi kita yang sebenarnya hari ini, yaitu tentang analisis kation dan anion, terutama analisis dan identifikasi kation golongan 1. Perlu diketahui bahwasannya banyak ion-ion terlarut yang kita temui di sekitar kita. Misalnya aja ada di air laut, kemudian ini, mohon maaf kalau suara saya agak karena sinyal saya kurang stabil ini, saya lihat. Saya lanjut ya, tadi ada banyak ion yang terlarut, baik itu di air laut, kemudian ada juga sungai, limbah, ataupun dalam bentuk padatan seperti pada tanah, ataupun pada pupuk. Tidak terkecuali pada rumput, pada tanah gambut, dan lain-lain sebagainya. Itu pasti mengandung ion-ion. Bahkan makanan yang kita makan, saya belum pernah masuk kelas kalian ya, tapi kapan saya bahas. Bahwasanya di dalam makanan yang kita makan juga mengandung kation maupun anion ya, dalam bentuk mungkin besi, logam-logam yang memang dibutuhkan di dalam tubuh, ataupun senyawa-senyawa yang dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, unsur-unsur logam dalam larutan ini nanti akan membentuk ada yang ion positif atau kita sebut sebagai kation, dan unsur non-logam yang akan membentuk ion negatif atau biasa yang kita sebut sebagai anion. Nah, metode yang kita akan gunakan untuk menentukan keberadaan dari si kation dan anion ini, inilah di dalam bidang kimia disebut sebagai analisis kualitatif, ya. Nah, kalau kita tinjau sebuah skema pembagian analisis kualitatif secara anorganik, jadi memang analisis kualitatif kimia analitik ini sebenarnya adanya di kimia anorganik, analisis kualitatif anorganik. Kalau organik maupun biokimia itu sudah berbeda lagi. Kenapa sudah berbeda? Karena biasanya dia lebih cenderung ke bentuk senyawa. Kalau di biokimia ataupun organik, ya lebih cenderung ke seperti senyawa makromolekul dan lain sebagainya. Kalau misalnya sifatnya itu ke organik ataupun biokimia, karena biokimia dan organik itu lebih cenderung menguji atau menganalisis senyawa-senyawa yang ada pada makhluk hidup, ya, yang ada ataupun berasal dari makhluk hidup. Nah, tetapi kalau anorganik itu memang yang benar-benar
terkandung pada senyawa, pada benda mati, bahasanya seperti itu. Contohnya tadi adalah tanah atau bebatuan. Nah, kalian juga bisa menganalisis kation ataupun anion yang terdapat pada bebatuan. Saya ingat kemarin ada pretest. Pertanyaannya begini, jika seorang peneliti ingin menguji kation ataupun senyawa kation ataupun anion, jadi ada sampelnya itu adalah batuan dari Gunung Merapi dan ingin, maaf ada iklan sedikit. Oke. Jadi ada seorang peneliti mengambil sampel dari bebatuan yang ada di Gunung Merapi. Nah, itu bisa kita uji, tetapi memang sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut harus ada namanya perlakuan awal, ya, perlakuan awal. Nah, kemarin ada yang jawabannya dihomogenkan. Ya memang benar dihomogenkan nanti, ya, kalau sudah dalam bentuk larutan. Kemudian ada juga yang menjawab yang kelas 2A1 nih, kebanyakan semuanya salah. Kalau 2A2 ada beberapa orang yang benar. Ada juga yang uji nyala, ya. Nggak bisa diuji nyala kalau misalnya masih dalam bentuk padatan. Uji nyala hanya bisa dilakukan kalau memang kita sudah pasti itu ada senyawa, ada senyawanya itu memang bisa tersendiri istilahnya, ya, nggak tidak istilahnya tidak berkolaborasi ataupun tidak tercampur dengan senyawa-senyawa lain. Jadi itu masih bisa kita lakukan uji nyala. Tetapi kalau misalnya masih dalam bentuk padatan batuan, nah batuan padatan, dan kita belum tahu senyawa apa yang ada, maka hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah padatan itu harus kita gerus. Jadi bukan hanya tablet saja yang harus kita gerus, tetapi padatan itu harus kita gerus, harus kita hancurkan, harus kita haluskan terlebih dahulu, baru nanti masuk ke pengujian selanjutnya, apakah dicampur dengan larutan ataukah dilakukan penghomogenan, kan seperti itu. Jadi bisa. Tapi memang pengujian awalnya itu harus dilakukan penggerusan terlebih dahulu. Salah satu alasan kenapa kita harus menggerus, yang pertama, dengan menggerus berarti kita hanya memakai sampelnya itu sedikit. Ingat kemarin sudah saya katakan, ketika melakukan analisis, usahakan bahan yang kita gunakan itu sedikit dan sehemat mungkin. Ya, sedikit dan sehemat mungkin agar pertama pengujian lebih presisi, tentunya lebih tepat, ya, lebih tepat dan teliti. Kemudian bahan yang kita gunakan itu lebih hemat dan limbah yang kita hasilkan lebih sedikit, ya. Jadi seperti itu, makanya harus dihaluskan atau digerus terlebih dahulu. Bagaimana kalau dalam bentuk logam? Kalau dalam bentuk logam, maka yang harus kita lakukan adalah mengencerkannya terlebih dahulu atau dihaluskan, kan bisa dihaluskan dengan tidak mungkin digerus, kan seperti itu. Kalau digerus ya nggak mungkin. Tetapi memang harus dihaluskan terlebih dahulu, ya, dalam dijadikan serbuk. Nah, jadi memang perlu namanya ukuran makro itu dibuat menjadi lebih mikro. Kemudian untuk analisis kualitatif anorganik ini tadi saya lanjutkan dibagi menjadi 2 jenis. Ada metode analisis modern dan metode analisis sederhana atau klasik. Kemarin sepertinya sudah saya bahas saja. Kalau metode analisis modern itu akan menggunakan instrumen dan prinsip kerjanya itu berdasarkan sifat fisika kimia dari senyawa tadi. Jadi bisa dilihat bagaimana warnanya ketika dihasilkan, karena setiap senyawa itu kan berbeda-beda, menghasilkan warna yang berbeda-beda. Kalau uji nyala itu ya, uji nyala. SEM AAS atau saya lupa, AAS apa ya? Saya lupa nama alatnya. Jadi itu nanti menggunakan proses kerjanya itu pakai uji nyala.
Kemudian menggunakan spektrum absorpsi. Kita lihat nanti kan dari komputer bagaimana nanti spektrum yang dihasilkan. Kan? Berada di spektrum di spektrum berapa nanti kan kalau di kimia kimia organik biasanya nanti kita diajarkan elusidasi, nanti diajarkan bagaimana membaca spektrum yang dihasilkan dari dari GCMS dan lain sebagainya, dari alat ataupun instrumen yang digunakan untuk menganalisis zat tersebut. Kemudian ada juga spektrum emisi dan terakhir menggunakan medan magnet. Nah, ini semua adalah berdasarkan sifat fisika kimia dari sampel ataupun senyawa ataupun kation yang akan dianalisis. Sementara kalau metode analisis sederhana, klasik atau bahasanya yang lain adalah basah. Ya, kemarin juga ada yang salah masih pertanyaan pretest kemarin. Klasik ya jawabannya. Menggunakan perhitungan stokiometri. Nah, itu berdasarkan dibagi dua, ada yang berdasarkan sifat kimia, ada yang berdasarkan sifat fisika. Dan ini masih bisa dilihat dengan mata biasa. Kalau yang kimia kita berdasarkan reaksi, ya perhitungan reaksi. Ada reaksi pengendapan, reaksi asam basa, reaksi redoks, reaksi pembentukan senyawa kompleks, terus tuh ada satu lagi tuh kesetimbangan, reaksi kesetimbangan. Kemudian ada juga kalau di fisika itu ada warna, berdasarkan warna bagaimana apakah ada perubahan warna, apakah warna bening berubah jadi keruh, seperti itu, apakah menghasilkan bau, atau menghasilkan gelembung gas. Gelembung gasnya itu bau apa? Nah, kemudian apakah menghasilkan endapan? Jadi seperti itu ya. Kalau menggunakan metode analisis sederhana atau metode analisis klasik ataupun metode analisis basah, metode basah. Nah, semua sama, namanya aja beda-beda, tapi caranya sama. Nah, banyak pendekatan yang dapat kita gunakan sebenarnya untuk melakukan analisis kualitatif ini. Nah, ion-ion itu tadi dapat diidentifikasi berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Dan beberapa metode analisis kualitatif modern juga menggunakan sifat fisika seperti warna, spektrum absorpsi, dia lebih detail, lebih mikronya. Makanya ini kalau yang ini biasanya lebih cenderung menggunakan sistem komputer. Kita nanti membaca grafik, di mana grafik itu adalah grafik spektrum absorpsi, seperti itu. Atau juga spektrum emisi, atau nanti juga medan magnet. Misalnya di titik sekian, di spektrum sekian, ini jenis apa, senyawa apa sebenarnya yang ada, seperti itu. Itu menggunakan metode modern ataupun instrumen, pakai komputer. Nah, untuk mengidentifikasi ion pada tingkat konsentrasi yang rendah, ya. Makanya kalau misalnya saya katakan untuk yang metode kalau kita punya sampel sedikit kecil, ultra mikro, ya sangat-sangat kecil, maka akan lebih cocok jika kita menggunakan analisis instrumen. Nah, akan lebih jelas. Tapi kalau misalnya menggunakan analisis basah itu biasanya lebih cenderung ke makro hingga ke semi mikro. Artinya sampel yang kita gunakan itu masih dalam jumlah banyak ya, atau jumlah yang besar. Dan tentunya itu dengan metode klasik itulah salah satu keterbatasannya ya. Tidak bisa menganalisis sampel jika misalnya salah satunya contohnya itu PB, misalnya timbal kan gitu. Misalnya kita mau lihat timbal apakah ada atau tidak, kalau misalnya kita kurang cermat dengan penambahan larutan pengendapannya, maka kemungkinan larutan pengendapan itu akan hilang seperti itu. Dan malah kita akan nggak tahu itu benar nggak, padahal ada kan seperti itu, tapi memang dalam jumlah yang sangat kecil karena jumlah zat pengendapan yang kita tambahkan terlalu banyak dan tidak seimbang dengan jumlah yang mau diendapkan, maka hasilnya itu ya tidak kelihatan.
Nah, tapi kalau menggunakan yang modern ataupun instrumen, sekecil apapun senyawa tersebut, dan nanti kita tinggal atur. Ya, tinggal kita atur mau sampai ke spektrum keberapa, seperti itu, sampai spektrum terkecil misalnya gitu. Nanti baru kita lihat yang paling kecil, spektrum paling kecil itu ternyata senyawa apa, ada hasilnya apa. Nanti kan ada macam grafik atas bawah gitu. Ya, nanti tinggal dibaca, disesuaikan dengan jenis senyawa yang ada. Ya, jadi setiap senyawa itu menghasilkan kan spektrum. Kalau pernah kalian belajar kimia kuantum, setiap setiap unsur itu kan menghasilkan spektrum ya, spektrum warna, kemudian menghasilkan spektrum emisi, ya, menghasilkan gelombang, kan atom ya, atom. Kalau kalian pernah belajar, masih ingat dengan kimia kuantum. Nah, kalau yang menggunakan metode modern, basicnya itu, ya, berdasarkan itu. Oke, kita lanjut. Kita juga dapat menggunakan sifat fisika dan kimia untuk mengembangkan suatu metode, ya, metode analisis kualitatif, yaitu menggunakan alat-alat yang sederhana yang dipunyai hampir semua laboratorium. Bisa kita kembangkan kalau kita menggunakan lab basah tadi ya, metode basah. Sifat fisika yang dapat diamati secara langsung atau dapat diamati dengan mata kita, ya, yaitu seperti warna, bau, ya, kemudian terbentuknya gelembung gas ataupun endapan, yang merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Ini adalah tabel dari beberapa warna beberapa ion dalam pelarut air. Bagaimana kalau misalnya copper itu menghasilkan warna apa? Ya, tembaga. Kemudian kromium ya, menghasilkan warna apa? Hijau, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau besi, ya, besi itu akan menghasilkan apa? Ternyata jenis ionnya berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda. Antara kromium dengan nikel juga menghasilkan warna yang sama. Bagaimana membedakannya? Nah, inilah salah satu kelemahan dari metode klasik. Makanya nanti biasanya setelah memproses golongan, kan sudah ada pembagian golongan 1, kation golongan 2, 3, 4. Nah, kemudian ada yang 5, ya, sisanya. Baru nanti ada pengujian lebih lanjut. Sebenarnya ini masuk kemana, seperti itu. Lagi nanti ada si besi, ya, warnanya hijau juga. Beberapa logam mempunyai warna nyala yang spesifik sehingga dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi kation tersebut. Contohnya itu adalah natrium, di mana menghasilkan warna nyala kuning. Barium menghasilkan warna nyala hijau kekuningan. Kalsium menghasilkan warna nyala merah kekuningan, dan lain-lain sebagainya. Kalian kalau pernah mungkin bakar sampah, ya, tuh, ternyata ketika bakar sampah ada warna hijau kekuning-kuningan, ya. Kemungkinan sampah yang kalian bakar itu mengandung, kemungkinan ya, tapi perlu pengujian lebih lanjut. Kemungkinan mengandung logam barium, atau mungkin warna kuning, seperti itu, atau warna merah tua. Nah, ini bisa dilakukan pengujian seperti itu. Mungkin kalian pernah bakar sampah, walaupun sebenarnya bakar sampah itu tidak boleh di lingkungan berdasarkan kalau kita lihat secara baik tidaknya untuk lingkungan, sebenarnya membakar sampah itu tidak boleh ya. Baik, kita lanjut analisis kualitatif ya. Sifat kimia itu dibagi 4. Kalau berdasarkan sifat kimia ada 4. Kita bisa lihat berdasarkan reaksi asam basa, reaksi redox, kemudian ada juga reaksi pembentukan senyawa kompleks, kemudian ada reaksi pengendapan. Sebenarnya itu lagi kesetimbangan. Ini adalah prinsip-prinsip reaksi dalam analisis kualitatif.
Saya lanjut. Dalam analisis kualitatif, nilai K tersebut dapat digunakan untuk menggeser kesetimbangan ke arah reaksi yang dikehendaki. Ini misalnya faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, mungkin kalau kalian masih ingat, itu ada 3 ya, ada konsentrasi, suhu, dan tekanan. Nah, yang pertama, menambah lebih banyak reaksi, ya, ini. Dan yang kedua, ini mengeluarkan salah satu hasil reaksi dari sistem ini ya. Jadi kalau kalian masih ingat reaksi kesetimbangan bagaimana, nah itu. Jika salah satu ditambah, maka nanti reaksi akan bergeser kemana. Kalau misalnya C ditambah, maka reaksi akan bergeser kemana. Seperti itu reaksi kesetimbangan. Kemudian ada reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini secara sederhana didefinisikan sebagai zat asam ya, asam. Didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air mengalami disosiasi dengan pembentukan ion hidrogen. Nah, ini sudah paham sekali, tidak usah bahas. Ya. Kemudian reaksi pengendapan. Ya. Kalau reaksi pengendapan ini adalah prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam reaksi analisis kualitatif. Ada 5 ya. Ada kesetimbangan ya, berarti makanya saya katakan tadi kalau misalnya terlalu banyak kita mau melakukan pengendapan tetapi terlalu banyak penambahan senyawa yang bisa membuat unsur tadi mengendap, senyawa lain tadi mengendap, maka apa yang terjadi? Tidak terjadi kesetimbangan, kan kesetimbangan bergeser misalnya ke kanan, akhirnya apa yang terjadi? Tidak terjadi pengendapan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga reaksi pengendapan, ada juga reaksi asam basa, reaksi ini. Jadi adalah prinsip-prinsip reaksi dalam analisis kualitatif. Ini saja, kalau yang ini saya rasa perlu kalian baca saja. Nah, ini kalau kalium di reaksi redoks di kalium permanganat ya. Kepada kalium permanganat itu zat padat coklat tua ya. Jadi kalium permanganat atau KMnO4 ini adalah zat padat coklat tua yang menghasilkan larutan ungu bila dilarutkan dengan air. Nah, ini zat ini mudah teroksidasi, perlu kalian catat ya. Merupakan pengoksidasi kuat yang dipengaruhi oleh pH dari mediumnya. Makanya untuk kalium permanganat ini nggak boleh disimpan di ruangan yang banyak sinarnya, misalnya banyak yang penuh, yang terlalu terang, tapi disimpan di tempat yang agak gelap untuk mencegah mudahnya dia teroksidasi tadi. Nah, dalam asam, masuk lagi, jangan disimpan di tempat yang lembab. Nah, itu dia. Dalam asam, si ion dari kalium permanganat ini, MnO4- ini akan berwarna merah muda. MnO2-nya itu akan berwarna merah muda ya. Tapi kalau dalam larutan netral, maka dia akan menghasilkan senyawa MnO2 yaitu endapan coklat. Sementara dalam larutan basah, kalium permanganat ini ya, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Ya, ini kalium permanganat. Bisa berubah-berubah padahal sebenarnya zatnya itu sama ya, MnO4-. Bedanya nanti apakah dia dalam bentuk asam, dalam larutan asam, larutan netral, larutan basah ya, dipengaruhi oleh pH dari mediumnya. Kemudian kalium kromat ya. Kalium kromat ini atau kalium dikromat, ada kalium kromat K2CrO4 dan kalium dikromat atau K2CrO7 adalah, kalau kromat zat padat berwarna yang menghasilkan larutan kuning dalam air, yaitu dengan adanya asam mineral encer berubah menjadi dikromat yang berwarna jingga di dalam air. Sebaliknya, dikromat tadi dalam larutan basah akan menjadi kromat kembali. Ya. Sedangkan dalam larutan asam kuat, dikromat tadi akan direduksi menjadi kromium atau Cr3 yang berwarna hijau. Dan juga asam nitrat ya, yaitu asam
jenis asam mineral yang bersifat oksidator dan tergantung pada konsentrasi asam. Nah, ini bisa kalian baca saja. Nanti kalau ada hal yang mau kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Ya, saya terbuka, saya suka dengan orang-orang yang suka bertanya. Lebih baik bertanya daripada bengong di jalan. Ya. Oke, ini kalau misalnya saya Zoom, saya biasanya suka panggil-panggil ini. Ini karena saya nggak di Zoom, ya udahlah saya nggak bisa manggil-manggil, sabar aja lah. Mungkin kalian yang bahagia. Oke. Reaksi pembentukan kompleks, ya ada uji-uji spesifik. Yaitu beberapa reaksi pembentukan kompleks yang sangat peka dan spesifik dapat digunakan untuk identifikasi ion. Ya, berikut ini beberapa reaksi, ya bisa kalian baca juga, tidak perlu saya jelaskan. Ada penutupan atau masking, kemudian ada juga pelarutan kembali endapan, ya. Nanti itu adanya di PB biasanya tuh. Udah ada endapannya, kemudian dilarutkan kembali untuk memisahkan, ya. Memisahkan endapan satu dengan endapan yang lainnya, atau menguji lebih lanjut. Kemudian ini adalah analisis kation. Jadi kita masuk ke analisis kation. Itu masih ke pembukaan. Gimana? Udah pada ngantuk? Ya, lanjut ya. Analisis kation. Pada analisis kation ini, kita memerlukan pendekatan yang sistematis. Umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara pemisahan, ada cara identifikasi. Ya, kalau pemisahan ini dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Itu kalau pemisahan. Kalau kelompok kation ini juga mengendap, ya, kelompok kation yang mengendap tadi dipisahkan dari larutan dengan cara centrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation, kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation baru. Dan jika dalam kelompok kation yang terendapkan tadi, ya, masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok kation yang lebih kecil. Sedemikian seterusnya sehingga pada akhirnya dapat dilakukan uji spesifik untuk satu kation. Ini adalah kelompok kation analisis kualitatif dari golongan 1 sampai golongan 4. Ya. Kalau ada golongan 5 itu adalah golongan sisa. Kemudian reaksi pengendapan juga sudah ditentukan. Ini dihasilkan bukan coba-coba, tetapi memang awalnya coba-coba, tetapi juga masih berdasarkan teori yang ada seperti itu. Ini ada beberapa salah penulis, kita lihat. Sebentar saya izin mengedit ini dulu sedikit, biar tidak terjadi miskonsepsi. Oke, saya lanjut. Ini harus diingat. Kalau golongan kation pertama pakai reaksi pengendapan apa? Oh, ternyata HCl, ya, 6 molar. Apa saja golongan pertama? Itu ada Ag, perak, ya, ada merkuri, ada timbal. Ya, serah kalian bagaimana mengingatnya. Caranya, ya kan, kalau dulu mengingat tabel prodik ada caranya kalian kan. Nah, ini mungkin bisa kalian gunakan, terapkan juga. Itu kelompok kation analisis kualitatif. Kalau golongan 1 tadi, ini kita bahas ya, karena kita masuk ke golongan 1, yaitu mengendapkan kation golongan 1, yaitu perak, merkuri, kemudian timbal. Ini ada juga salah tulis ini. Ini Pb ion 2+. Semoga kalian tidak miskonsepsi, ini salah ya. Salah tulis. Ya, baiklah, saya perbaiki dulu sedikit. Oke.
Kadang kalau tim dosen begini dia. Jangan lupa. Oke, kita lanjut untuk memisahkan ketiga kation ini. Ini nggak usah, saya cerita aja lah di sini ya. Ini ada sampel. Sampelnya kita nggak tahu, tapi kita yakini punya kation dan anion, punya senyawa kation dan anion. Sampel ini sebelum ya batuan Merapi kemarin aja lah kan gitu. Kita yakini ini batuan Merapi ini punya kation dan anion. Nah, kita mau uji apakah apa saja sebenarnya kation yang ada pada sampel tersebut ataupun anion yang ada pada sampel tersebut. Maka sampel yang kita punya kita bagi dua. Ya, yang ini untuk pengujian anion dan yang satu lagi adalah untuk pengujian kation. Kita simpan dulu yang satu untuk pengujian anion. Kita mau menguji yang kation aja terlebih dahulu. Nah, kita belum tahu, tadi saya katakan di sampel ini kita nggak pernah tahu sebenarnya kation jenis apa. Nah, tapi yang kita mau cari misalnya nih ya, misalnya kita mau cari itu kation yang paling bawah aja deh, mangan, itu kan seperti itu. Mangan aja lah, mangan. Kita mau cari apakah ada mangan atau tidak di, bukan mangan makan kita ya, orang Jawa kan mangan makan ya, MN ya. Nah, kita mau tahu sih apa ada nggak sih logamnya di situ kan seperti itu, MN. Nah, tapi kita yakini itu ada, misalnya seperti itu. Ataupun nggak usah kita yakini juga tidak apa-apa. Tetapi proses pengujian tetap harus dimulai dari golongan satu terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan pemisahan yang pertama, seperti itu. Tapi memang perlu juga pengujian dari awal hingga akhir dari golongan 1 sampai golongan 5, agar kita paham kation-kation apa saja yang ada sebenarnya pada sampel tersebut. Tapi kalau kita gunakan pakai sistem instrumen sebenarnya lebih gampang sih. Langsung muncul nanti spektrum emisi ataupun spektrum yang dihasilkan oleh unsur tersebut. Oh, ternyata di titik ini ada senyawa ini. Oke, pertama kita mulai dengan pengujian golongan 1. Apa saja dari golongan 1? Apakah ada kation golongan 1 pada sampel tersebut? Caranya bagaimana? Yaitu untuk memisahkan ketiga kation ini, kita perlu menambah, tunggu dulu, padatan ini. Gerus dulu. Gerus, dari gerus, halus. Baru kalau sudah halus, nah boleh kita tambahkan dulu HCl ya. Kita tambahkan dulu HCl 6 molar dalam keadaan dingin. Nah, HCl 6 molar pada sampel uji. Nah, kation golongan 1 ini akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Ya. Nah, ini yang warna putih ini kita nggak tahu, semuanya berwarna putih, pokoknya putih semua ini. Oh iya, ada sampel nih warnanya putih, penambahan HCl 6 molar tadi kan sudah dipisahkan. Nah, penambahan HCl 6 molar tadi ternyata menghasilkan warna putih. Ya, warna putih. Nah, tapi ini putih nggak tahu kita apakah perak, merkuri, atau Pb kan seperti itu, timbal. Nah, reaksi yang terjadi mungkin pada sampel tadi ya bisa jadi kalau menghasilkan perak adalah yang ini ya, menghasilkan AgCl2. Ion perak ditambah dengan ion klorida kan menghasilkan klorin, akan menghasilkan AgCl kan seperti itu. Gitu juga dengan merkuri ataupun timbal tadi. Nah, kemudian kita mau lihat sampel yang paling gampang itu untuk diuji adalah endapan dari sisi PbCl2, karena PbCl2 ini akan larut dengan kenaikan suhu. Sampel tadi yang sudah kita campurkan dan memiliki endapan putih di bawahnya, kemudian kita panaskan. Nah, kenapa kita panaskan? Karena memang PbCl2 itu dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain dengan menambahkan air panas. Ya, ini juga tadi disaring dulu atau gimana? Saring dulu, kemudian kita tambahkan dengan air, dengan kita panaskan, kita panaskan. Itu kita tambahkan dengan air panas. Nah, kemudian kita centrifuge, ya. Sudah kita sudah kita saring endapan putihnya tadi, kemudian kita masukkan kembali, kita tambahkan dengan air panas, ya. Nah, kemudian kita centrifuge untuk memisahkan larutannya tadi. Nah, adanya
PB2 tadi, ion tadi, itu dapat diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan kuning. Ya, kita tadi sampelnya ada 2, kita pisah. Yang satu kita tambahkan K2CrO4, kemudian yang satu lagi nanti kita tambahkan dengan H2SO4. Sampelnya tadi ya, jangan semuanya langsung kalian sudah sentrifuge, kemudian kalian tambahkan pertama K2CrO4, begitu kita bagi 2, nanti baru kita tambahkan K2CrO4, baru setelah itu ditambahkan dengan H2SO4. Pada K2CrO4 dia akan membentuk endapan kuning, sementara kalau penambahan pada H2SO4 itu akan membentuk endapan putih. Ya, nah reaksi yang terjadi adalah ini. Sekalian lihat. Bagaimana dengan Hg dan Ag? Ya, Hg dan Ag ini dapat dipisahkan dengan penambahan NH3, di mana jika ada HgCl2 maka dengan NH3 akan bereaksi. Tadi kan dia kan nanti berubah menjadi Hg2Cl2, ya. Hg2Cl2. Jadi sampelnya tadi yang ketika sudah ditambahkan dengan Hg, ya, HCl 6 molar itu tadi dipisah, ya, dipisah. Nah, sebagian diambil untuk diuji apakah terdapat PbCl2, sebagian lagi diambil untuk diuji. Makanya sampel itu nggak boleh sedikit-sedikit. Kalau misalnya menggunakan metode basah, nanti kesulitan kalian, kekurangan bahan. Balik lagi ke Gunung Merapi yang sedang meletus kan susah. Nah, kalau Hg2 tadi jika ada Hg2Cl2 maka dengan penambahan NH3 maka akan bereaksi menjadi HgNH2Cl, ya, menghasilkan endapan putih, dan Hg, nah inilah yang warna hitam, ya. HgNCl2 ini biasanya cairannya, ya, putih, HgNH2Cl warna putih dan ada yang warna hitam, NH4Cl. Nah, sedangkan penambahan amonia terhadap perak tadi akan menyebabkan endapan AgCl larut kembali, ya. Nah, ini dia. Tadi ada endapan putih, kemudian ditambah dengan amonia, maka terjadi larut, akan larut kembali, membentuk kompleks dari si AgNH3 2. Ya. Tetapi karena dia tidak stabil, maka penambahan dengan HNO3, jadi kan amonia, NH3, ya, NH3 ditambah Ag ditambah dengan NH3, dia akan membentuk kompleks. Karena tidak stabil, kemudian kita tambah lagi dengan asam kuat HNO3 6 molar, maka ion dari ion H plusnya itu akan mendekomposisi kompleks dari si AgNH3 tadi, ion AgNH3 tadi, dan akan menghasilkan kembali endapan AgCl kembali, ya. Jadi kalau Ag ada 2 kali penambahan. Pertama penambahan, kalau ini satu tabung aja, pada satu tabung si Ag tadi, sampel yang mengandung Ag tadi, ada endapan putih, ya, endapan putih ditambah dengan NH3, kemudian kita tambahkan dengan NO3 6 molar dalam satu tabung tadi. Itu untuk golongan 1, ya. Kalau kita gambarkan skema analisis kation golongan 1, kita bisa lihat seperti ini. Ini sampel, kemudian pada sampel tadi kita masukkan reagen HCl, asam klorida sebesar dengan konsentrasi 6 molar. Kemudian sampel tadi akan membentuk endapan putih, di mana endapan putih tadi bisa saja AgCl, bisa saja Hg2Cl2, bisa saja mengandung PbCl2. Nah, kemudian untuk menguji apakah dia terdapat atau apakah mengandung Pb2, ya, ataukah Ag, ataukah mengandung Hg2, seperti itu, maka endapan putih tadi kemudian kita cuci, kita saring pakai kertas saring, kemudian kita cuci. Kita cuci air endapannya tadi itu, ya, air endapan tadi kan tadi kita cuci pakai air panas, cuci pakai air panas, kertas saringnya
untuk Hg2Cl2 dan PbCl2 itu tidak akan larut, ya, tetap akan ada di kertas saring itu biasanya tuh. Nah, itu nanti kita uji di bagian yang lain. Nah, kalau yang ada di airan tadi, kan tadi air panas turun ke bawah. Nah, kita menguji apakah dia mengandung Pb atau tidak. Nah, itu nanti kita tambahkan selanjutnya dengan K2CrO4, ya. Kalau kita tambahkan dengan K2CrO4 akan menghasilkan endapan kuning. Maka larutan ataupun sampel tadi terbukti mengandung si Pb. Ini kemudian yang kedua adalah tadi di kertas saring tadi masih ada endapan putih. Nah, endapan putih pada kertas saring yang sudah dicuci dengan air panas tadi itu kemudian itu tidak akan larut, ya. Yang larut itu hanya Pb. Nah, kemudian nanti kita tambahkan dengan NH3, ya. NH3. Kalau dia mengandung merkuri, maka dia akan menghasilkan Hg hitam yang warna hitam ataupun Hg NH2Cl yang berwarna putih, ya, larutannya ada warna putihnya. Keruh, seperti keruh gitu. Di bawah nanti ada macam endapan hitam, kemudian ada seperti keruh gitu, airnya keruh berwarna putih. Kemudian nanti jika mengandung AgNH3, ion AgNH3, ya, kompleks dari AgNH3, makanya nanti di sampel ini sebelum penambahan NH3 harus dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, kalau AgNH3 ini nanti ketika ditambahkan dengan NH3 akan menghasilkan kompleks si AgNH3. Kemudian kita tambahkan dengan HNO3 tadi, ya. Ada HNO3 tadi sekitar 6 molar. Nah, akan membentuk kembali AgCl. Nah, itu berarti terbukti bahwasannya memang ada golongan 1 jenis perak di dalamnya. AgCl, ya, endapan putih. Gitu. Ini ada contoh soal suatu sampel diketahui mengandung kation golongan 1, ya, ini contoh bisa kalian baca. Pertanyaannya adalah tentukan kation yang ada dan tidak ada. Tentunya kalau kation yang ada, kita lihat penambahan K2CrO4 pada filtrat air panasnya membentuk endapan kuning. Ya, penambahan K2CrO4 pada filtrat air panasnya membentuk endapan kuning. Endapan sisa setelah penambahan air panas larut seluruhnya dengan penambahan amoniak. Ya. Nah, tentukan kation yang ada dan tidak ada. Nah, kalau Pb2 tadi, kalau dia tadi menghasilkan endapan kuning, filtrat air panasnya berarti kan dia larut, kan menghasilkan Pb2. Hal ini, ya, karena Pb2 larut dalam air panas dan membentuk endapan kuning dengan K2CrO4. Reaksi yang berlangsung ya ini. Nah, endapan ada yang selanjutnya adalah Ag, ya, karena ketika ditambah dengan NH3 ataupun amoniak dia akan larut seluruhnya, ya. Ag, ya, AgCl ketika ditambah dengan NH3 itu akan larut seluruhnya. Tetapi kalau misalnya dia menghasilkan endapan warna hitam, ada endapan hitam atau perubahan larutan menjadi keruh putih, berarti dia akan mengandung merkuri atau Hg. Nah, ini tidak, tapi dia malah larut seluruhnya. Maka golongan 1 yang kedua yang ada di situ adalah si perak. Sementara kation yang tidak adalah Hg, karena jika Ag ada tadi saya katakan pasti tidak akan larut seluruhnya dan akan menghasilkan endapan berwarna hitam dengan larutan keruh, ya, berwarna putih. Itu. Ini skema, ya, pengujian dari golongan 1 sampai ke golongan 5. Ya, sampai golongan 5. Itu dia terakhir nyata. Baik. Dengan berakhirnya penjelasan skema analisis kation golongan 1 tadi, maka berakhir pula pertemuan kita tentang materi analisis dan identifikasi kation golongan 1. Ini bisa nanti sekalian hari ini kita seharusnya praktikum di lab, ya. Kalau misalnya offline kita langsung praktikum ini identifikasi dan analisis kation golongan 1.
1 sampai 3 kalau nggak salah, 1 sampai 2 ya. Minggu depan kemungkinan 3 sampai 4. Tapi karena tidak, maka mungkin setelah ini kalian akan menonton atau mungkin sudah menonton video percobaan analisis kation golongan 1 dan golongan 2. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan seperti yang saya katakan, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau kalian tanyakan, jangan ragu untuk bertanya, tanyakanlah daripada kalian bengong-bengong, sebenarnya Ibu ini tadi menjelaskan apa sih? Atau penasaran, dan penasaran itu kalian bawa sampai mati, jangan sampai ya, tanyakan saja bagusan. Lebih baik kalian tanyakan, kita belajar sama-sama di sini. Mana tahu, jadi saya tidak menutup kemungkinan saya tetap membuka kesempatan untuk kalian bertanya, silahkan langsung tanyakan di ruang diskusi kita, dan saya juga tidak menutup kemungkinan teman kalian, misalnya sekalian bertanya kan, kamu bertanya, kemudian teman kalian lain menjawab pertanyaan kalian. Ini saya juga sangat memberi jempol ya, memberi poin nilai. Itu artinya kan aktif di dalam. Ingat, dalam penilaian kemarin di RPS saya ada memberi nilai untuk yang aktif ya, aktif. Nah, jadi ya tentunya akan saya beri nilai bagi yang aktif untuk berdiskusi, baik itu memberi pertanyaan maupun menjawab pertanyaan ataupun memberi saran. Ya, saya juga membuka kesempatan-kesempatan seperti itu. Karena memang kita bukan lagi anak SMA kan seperti itu. Makanya saya sangat senang kalau misalnya kalian bertanya kepada saya itu orangnya sangat suka seperti itu. Karena dengan bertanya kita bisa saling belajar kembali. Kalian belajar ya, saya bukan berarti nggak belajar, saya juga belajar kan, belajar dari kalian, dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau nggak begitu saya nanti lupa. Nah, oh iya gitu. Jadi nih kalau kalian bertanya, saya nanti ingat bahwasannya ada materi yang belum saya sampaikan seperti itu. Jadi silahkan saja jika ada yang mau kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Baik, tadi saya sudah baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan nggak ada libur. Dan nanti yang libur itu ada di bulan bulan April ya, tanggal 2 hari Jumat. Dan jangan lupa tolong untuk yang karena nanti kan video yang saya berikan untuk praktikum nggak ada wajah saya kan situ. Jadi tolong bagi yang yang bisa kemarin untuk melakukan praktikum terbatas, mohon konfirmasi kembali ke saya. Saya sebenarnya sudah lapor ke lab bahwasannya insya Allah kita hari Kamis mau melakukan percobaan kimia analitik terbatas. Nah, baik, tadi saya udah salam ya. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan identifikasi dan analisis kation golongan kedua. Selamat belajar. Selamat beraktivitas kembali.